Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada jenis yang kedua dari pembahagian isim-isim yang dibaca nasab, yaitu bab masdar, atau yang disebut juga dengan maf'ul mutlak. Dalam bahasa kita, bisa juga diterjemahkan dengan keterangan kesempurnaan, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masdar ini juga merupakan salah satu dari sighat yang 11 dalam ilmu shorof. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, kemudian masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, masdar berada di urutan yang ketiga, yang bermakna isim yang menunjukkan kejadian tapi tanpa disertai oleh keterangan waktu. Nah, inilah yang membedakan antara masdar dengan fi'il. Kalau fi'il menunjukkan kejadian dan disertai dengan waktu, sementara kalau masdar dia tidak diiringi oleh keterangan waktu. Nah, sekarang apa itu masdar atau maf'ul mutlak dalam pengertian ilmu nahwu? Nah, sekarang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babul masdari. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang masdar. Wahuwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Adapun masdar atau maf'ul mutlak, yaitu isim yang mansub atau yang dinasabkan, yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, dalam pengertian ini jelas yang dimaksud oleh musannif dengan masdar di sini adalah masdar yang ada dalam tasrif istilahi ilmu shorof. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, masdar atau maf'ul mutlak ini dia berbentuk, ya, atau dia berada pada urutan ketiga dalam tasrifan. Nah, seperti nahwu qaulika, seperti perkataanmu, Doroba yadribu dorban. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, kemudian dorban pukulan atau memukul. Nah, yang masdar di sini adalah dorban, ya, karena dia berada di urutan ketiga dalam tasrif fi'il ini. Nah, dalam jumlah ini musannif ingin menjelaskan bahwa maf'ul mutlak itu nanti dia berbentuk masdar, ya, berbentuk masdar yang berfungsi untuk menjelaskan kesempurnaan sebuah pekerjaan. Nah, misalnya kalau kita contohkan, darabtuka dorban, ya, aku memukulmu dorban dengan sempurna pukulan. Nah, jadi dorban di sini disebut dengan maf'ul mutlak, ya, karena dia nasab, kemudian dia berada di urutan ketiga dalam tasrif fi'il, kemudian dia juga berfungsi untuk menjelaskan kesempurnaan dari fi'ilnya atau dari amilnya. Nah, inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, sehingga kalau kita analisis dorban itu, dorban posisinya sebagai maf'ul mutlak, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagiannya. Wahuwa qismani. Dan adapun dia, maf'ul mutlak itu ada dua pembahagian atau ada dua jenis. Yang pertama lafziyun. Ya, yang pertama adalah
maf'ul mutlak yang lafzi, kemudian wa ma'nawiyun, dan yang kedua maf'ul mutlak yang ma'nawi. Nah, apa perbedaan di antara dua pembahagian ini? Nah, musannif lanjutkan. Fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi fahuwa lafziyun. Maka jika menyesuai lafaz dari maf'ul mutlak itu lafdha fi'lihi, akan lafaz fi'ilnya atau lafaz amilnya, fahuwa lafziyun, maka dia disebut dengan maf'ul mutlak yang lafzi. Nah, wafaqa di sini dimaknakan dengan bersesuaian atau menyesuai, ya. Nah, seperti nahwu qaulika, seperti perkataanmu qataltuhu qatlan. Ya, qataltuhu qatlan. Aku telah membunuhnya qatlan, dengan sempurna membunuh. Nah, di sini yang menjadi contoh dari maf'ul mutlak yang lafzi itu adalah qatlan. Nah, kenapa qatlan disebut maf'ul mutlak yang lafzi? Karena lafaz qatlan ini sama dengan akar katanya, yaitu qatala, yang merupakan fi'il dalam jumlah ini, ya. Qataltuhu qatlan. Jadi qatlan dengan qatala itu lafaznya masih bersesuaian. Nah, itu makanya dia disebut dengan maf'ul mutlak yang lafzi. Qatala yaqtulu qatlan. Nah, sehingga kalau kita analisis qatlan, posisinya sebagai maf'ul mutlak yang lafzi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga contoh-contoh yang lain, misalnya darabtuka darban, seperti yang kita contohkan di awal tadi, atau dalam Quran kallamallahu Musa takliman. Nah, itu juga termasuk sebagai maf'ul mutlak yang lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Nah, sekarang bagaimana pula dengan maf'ul mutlak yang maknawi? Wa in wafaqa, dan jika menyesuai atau bersesuaian, ya, maf'ul mutlak itu makna fi'lihi terhadap makna fi'ilnya atau makna amilnya, duna lafzihi, tapi bukan lafaznya, fahuwa ma'nawiyun, maka dia disebut dengan maf'ul mutlak yang maknawi. Nahwu seperti misalnya jalastu qu'udan. Ya, jalastu qu'udan, saya duduk dengan sempurna duduk. Nah, qu'udan di sini dia disebut dengan maf'ul mutlak yang lafzi, yang maknawi. Nah, kenapa kok maknawi? Karena lafaz qu'udan ini sama maknanya dengan makna fiilnya, yaitu jalasa. Jadi qa'ada dengan jalasa itu secara makna sama, tapi secara lafaz berbeda. Nah, itu makanya dia disebut dengan maf'ul mutlak maknawi. Nah, kalau kita analisis qu'udan posisinya sebagai maf'ul mutlak yang maknawi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu juga wa qumtu wuqufan. Aku telah berdiri wuqufan, dengan sempurna berdiri. Nah, wuqufan juga disebut dengan maf'ul mutlak yang maknawi karena maknanya sama dengan makna fiilnya, tapi lafaznya berbeda. Nah, inilah dua pembahagian dari maf'ul mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.